Tubuhmu Yesus, sucikan aku. Tubuhmu Yesus, selamatkanku. Tubuhmu Yesus, sucikan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, selamatkanku. Darahmu Yesus, sucikan aku. Ku dijadikan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pohon anggur, sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita diajak untuk menghayati Ekaristi. Ekaristi adalah ucapan syukur. Ini berarti setiap orang yang datang mengikuti perayaan Ekaristi adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, karena ia telah mengalami keselamatan dari Allah melalui Ekaristi. Yesus katakan
bahwa kenangkanlah aku di dalam perayaan Ekaristi. Apa yang kita kenang? Yang kita kenang adalah pengorbanan Yesus untuk kita semua. Yesus rela wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa. Dan di dalam perjamuan Ekaristi, Yesus sendirilah yang mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita diajak untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Kita juga diajak untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Kita diajak untuk berkorban seperti Yesus. Kita korban pikiran, kita mengorbankan kata-kata kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan seluruh diri kita untuk melayani sesama, untuk membantu sesama supaya sesama juga mengalami karya keselamatan dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, di dalam perayaan Ekaristi kita tahu bahwa hosti diubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus. Maka setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita melihat mujizat Tuhan. Kita melihat mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa dan kita menerimanya. Sehingga setiap orang yang maju ke depan untuk menerima komuni, seorang akolit akan berkata tubuh Kristus. Dan setiap orang diharapkan menjawab amin. Saya percaya bahwa yang saya terima adalah tubuh Kristus. Bapak Ibu saudara dan saudari, saat Anda katakan amin, tubuh Kristus masuk ke dalam tubuhmu. Maka sadarlah bahwa Yesus sedang berkuasa atas dirimu. Yesus berkuasa atas pikiranmu, atas hatimu, atas seluruh hidupmu. Maka Anda dan saya mesti berusaha untuk menghidupkan karya-karya Yesus di dalam kehidupan kita, supaya orang mengalami keselamatan dari Allah. Bu Bapak saudara-saudari, mari kita rajin mengikuti perayaan Ekaristi, supaya kita melihat mujizat Tuhan di dalamnya, supaya kita bersyukur kepada Tuhan dan berusaha untuk melaksanakan kasih Tuhan, melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Semoga demikian. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.